Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua ya teman-teman. Yang kali ini berjudul Berakhirnya Pelaku Pesugihan dengan Menjadi Pengemis di Jalanan. Cerita kali ini ditulis oleh Munafila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian untuk menonton ini dengan earphone terbaik kalian ya teman-teman, untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Semua nama sudah disamarkan untuk kepentingan bersama dan juga keamanan bersama juga. Yuk kita mulai saja ceritanya. Kaya raya adalah impian semua orang. Kaya raya, kaya harta, plus kaya ilmu, lengkap sudah dalam hidup ini. Itulah impian setiap orang di dunia ini. Ingin menjadi seorang yang kaya raya, yang akan menghadiahkan banyak kebaikan bagi orang lain. Namun apa daya, langit terlalu tinggi untuk digapai bagi sebagian orang. Rasanya bermimpi saja memiliki harta yang banyak sama sekali tidak mungkin jika tidak dibarengi oleh usaha. Kecuali orang itu lahir dari keturunan orang kaya, serta memiliki lampu ajaib yang saat digosok keluar seorang jin yang baik. Terus jin ini akan memenuhi segala keinginannya, dan jadilah keinginan terwujud seperti cerita di dalam dongeng. Tapi ini di dunia nyata, bukan negeri singgasana. Kisah ini tentang seorang anak yang terlahir dari orang yang amat kaya raya di daerahnya. Ia bernama Budi Ardiansa. Ingat, nama sudah disamarkan ya teman-teman. Budi terlahir di sebuah keluarga yang kaya. Mereka memiliki kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Ayah dan juga ibu Budi berpikir, harta kami amat banyak, untuk apa anak kami bersusah payah cari pekerjaan? Lebih baik ia bersenang-senang dan melanjutkan bisnis keluarganya. Kemudian mereka membiarkan anaknya bersenang-senang saja dengan bernyanyi, menari, dan bermain musik setiap waktu tanpa memikirkan masa depannya akan bagaimana. 20 tahun lalu di usianya yang ke-21, Budi mendapatkan kado spesial dari kedua orang tuanya. Ibu bapaknya memberikan Budi toko material milik keluarga. Tidak main-main, usaha yang telah dirintis bapaknya itu menjadi perusahaan terbesar di Jawa. Lantaran sudah cukup umur, kedua orang tuanya sepakat sudah saatnya Budi terjun mengurusi usaha keluarga itu. Budi sangat senang dengan hadiah dari orang tuanya. Selama ini dia juga selalu membanggakan bisnis kedua orang tuanya ini. Bos besar adalah panggilannya. Baik di rumah ataupun di kalangan kawan-kawannya, ia selalu meminta dipanggil dengan nama itu. Tidak sampai di situ saja, Budi seringkali mengatakan bahwa dirinya memiliki usaha terbesar di Jawa. Memang benar, tetapi ia melakukannya untuk menyombongkan diri. Bahagia rasanya, ulang tahun ke-21 dan masih menempuh tahun terakhir di bangku kuliah Fakultas Ekonomi. Budi ini merasa mampu memiliki segalanya. Ia yakin atas potensinya membawa perusahaan orang tuanya go internasional. Di tahun pertamanya bekerja, omset perusahaan menurun. Kedua orang tuanya tampak khawatir tetapi masih memaklumi, mungkin karena disambi dengan kuliah. Tahun selanjutnya Budi sudah lulus dari kuliahnya dan bisa fokus mengembangkan perusahaan. Tetapi nyatanya omset perusahaan justru malah jatuh lebih dalam. Orang tuanya khawatir. Mereka berdua memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Budi. Nak, kalau bapak lihat dan juga ibu lihat, sepertinya performamu itu tidak terlalu bagus. Omset perusahaan terus turun. Perusahaan, biar bapak dan ibu yang handle dulu saja ya, tutur si bapak. Tapi si Budi ini tidak mau. Ia keras kepala ingin memegang perusahaan itu.
Aku laki-laki dan umurku sudah matang. Sudah seharusnya aku yang membawa perusahaan ini. Akan aku buktikan kalau aku mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, katanya. Di kota yang sama terdapat pula orang kaya lainnya. Ia juga mempunyai kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Mereka mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik. Mereka juga mempunyai pikiran yang sama, yaitu membiarkan anak gadisnya bersenang-senang saja. Ketika kedua anak ini dewasa, kedua orang tuanya mengawinkan anak mereka. Seperti kebiasaan pada waktu itu, Budi dan istrinya memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Harta mereka menjadi 2 kali 800 juta keping uang. Budi yang sudah berjanji akan mengembangkan usaha keluarganya, tetapi perkataannya itu tidak pernah terbukti. Selama 5 tahun berikutnya, perusahaan material milik orang tua Budi itu justru memiliki omset yang semakin turun. Banyak pesaing-pesaing yang menyaingi usaha perusahaan keluarganya itu. Hanya dalam 2 tahun berikutnya, perusahaan keluarga itu di ujung tanduk. Hampir seluruh aset keluarganya harus dijual untuk menutupi utang-utang. Hal ini lantaran Budi salah ambil langkah dalam mengatur strateginya. Lantaran malu hidup miskin, Budi kemudian melarikan diri. Ia mencoba menemui temannya yang memiliki solusi atas segala permasalahannya. Anak sulung dari 3 bersaudara itu sebenarnya tidak percaya hal klinik, tapi demi ego dan gengsinya, ia rela melakukan jalan apapun. Hutan di pegunungan Jawa itu memiliki banyak misteri. Tidak banyak warga setempat yang berani memasuki hutan itu. Bagi masyarakat sekitar, hutan itu dijuluki sebagai hutan wingit atau hutan yang angker. Bukan tanpa sebab, hal ini karena telah banyak orang yang hilang ketika mencari kayu bakar di hutan itu. Hutan itu seperti didesain khusus agar tertutup dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Yang jelas misteri hutan yang dipenuhi dengan pepohonan jati itu sampai saat ini masih belum terungkap. Bila dilihat dari menggunakan kacamata magis, hutan itu ternyata merupakan sebuah kerajaan besar, beragam makhluk tinggal di situ. Dari mulai yang berwujud bagus seperti peri, hingga wujud menyeramkan seperti genderuwo dan bebek gombel. Lantaran penghuni kerajaan datang dari makhluk yang beragam, tidak semuanya baik. Ada juga makhluk halus yang meminta tumbal darah tiap tahunnya. Setiap malam Selasa Kliwon, hutan itu dipercaya dijadikan sebagai tempat pemandian bebek gombel. Informasi itu kemudian diketahui oleh Budi. Andi, sang kawan yang merupakan dukun sakti, meyakinkan Budi untuk mencari pesugihan dari hutan itu. Makhluk yang tinggal di hutan yang tidak terjamah manusia dipercaya mampu mendatangkan kekayaan dengan instan. Sudah sejak lama Budi selalu mengeluh kepada kawannya itu. Dirinya lelah berjualan material bangunan yang selalu saja sepi. Tokonya tidak pernah kebanjiran pelanggan lagi. Bertahun-tahun usahanya tidak pernah mendatangkan untung yang cukup bagi keluarga kecilnya. Ia malu dengan keluarga besarnya. Pasalnya, kakak-kakaknya sukses menjalankan bisnis keluarga. Sedangkan sang anak pertamanya hendak menempuh pendidikan. Tentu saja memerlukan biaya besar karena istrinya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang elit. Dengan ekonomi keluarganya yang tidak kunjung naik, rasanya mustahil bagi Budi untuk menuruti keinginan istrinya itu. Terlebih pasca kelahiran anak keduanya, bayi yang kini berumur 2 bulan itu masih meninggalkan utang di keluarganya lantaran harus lahir sesar. Dengan segala tuntutan, tampaknya tidak ada pilihan lain lagi bagi Budi. Dirinya harus menjalani laku pesugihan atau keluarganya akan hancur dan menanggung malu. Belum lagi keinginan istrinya yang tidak masuk akal. Apapun keinginan istrinya, hari itu juga harus dituruti. Maklum ia berasal dari keluarga kaya yang hidupnya sedari kecil selalu dimanja. Ketika matahari mulai tenggelam, Budi dan Andi bersiap. Ia sudah berada di halaman depan hutan itu.
Keduanya membawa perbekalan cukup yang mereka simpan di tas punggungnya masing-masing. Dengan tekad yang mantap, mereka mulai menyusuri hutan itu untuk menuju ke sebuah tempat di mana di sana terdapat tempat pemujaan yang terletak di tengah hutan. Tempat itulah yang dipercaya sebagai istana iblis. Sepi sekali ya, tutur Budi membuka percakapan. Ia memang sunyi, hanya kita berdua manusia yang ada di hutan ini. Kita harus selalu memantapkan tekad, karena sudah terlambat untuk berbalik, kata Andi dengan mata yang penuh siaga. Suasananya hutan itu sunyi senyap. Satu-satunya suara yang ada adalah suara patahan ranting yang terinjak oleh sepatu mereka. Kala itu memang musim kemarau. Daun dan pohon jati yang meranggas langsung jatuh di lantai hutan. Keduanya terus berjalan menyusuri hutan itu, meski tidak bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Tetapi Budi ini lebih memilih untuk berjalan di depan. Suasana hutan itu juga terus sepi mencekam. Tidak banyak obrolan yang terjadi di antara keduanya. Hal ini karena Budi takut tidak sengaja melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan bisa mencelakakan keduanya. Harus fokus, harus bisa kaya. Begitulah kata-kata yang selalu dilontarkan Budi di dalam hati. Ketika matahari benar-benar hilang dari peraduannya, Budi merasa kelaparan. Dirinya menghentikan langkah dan membalikkan badan untuk berbicara dengan kawannya itu. "Nih, kita istirahat sebentar yuk, aku lapar nih," kata pria berusia 40 tahun itu. Tetapi perkataannya tidak digubris. Andi justru melihat tajam ke depan dan mengisyaratkan Budi untuk mengikutinya. Sesaat kemudian, keduanya ternyata baru menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan mereka. Gubuk di tengah hutan itu menjadi tujuan mereka untuk mencari kekayaan. Tetapi ketika mereka tiba, ternyata semua pandangan tertuju ke arahnya. Ada puluhan makhluk gaib yang berjaga di sana. Makhluk tinggi dan besar dengan mata yang merah menyala menatap keduanya dengan tajam, membuat Andi dan Budi bergidik ngeri. Belum lagi bebek gombel yang berada di sungai menatap dua manusia itu dengan geram. Mengapa kegiatan mandi mereka yang tidak sering harus diusik oleh manusia? Dengan sigap, Andi langsung mengemukakan maksud kedatangannya. "Perkenalkan, nama saya Andi dan ini kawan saya Budi. Budi sedang memiliki kesusahan ekonomi. Apakah kalian dapat membantu?" tanya Andi dengan hati-hati. "Bantuan kami tidak cuma-cuma. Kamu harus menebusnya dengan tumbal manusia," tutur salah satu genderuwo itu. Budi gemetar, tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak boleh terlihat takut. Budi akhirnya menyetujui perjanjian itu. Sejak bertemu dengan Andi, Budi perlahan-lahan mampu membangun perusahaan keluarganya lagi. Hanya dengan 3 tahun, Budi mampu membangun ulang perusahaannya menjadi perusahaan material yang sangat-sangat besar. Tidak hanya terbesar di Jawa, Budi mengembangkan perusahaan itu hingga menjadi perusahaan ekspor. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Budi. Bagaimana ia bisa menghilang selama 3 bulan, lalu membangun kerajaan ekspor materialnya. Hanya Andilah yang mengetahui ataupun mengerti betul seluk-beluk di belakangnya. Selama 3 bulan itu, Budi melakoni ritual sebagai pelancar rezeki. Banyak hal yang ia lakukan, mulai dari berendam di sendang hingga mencari mustika. Perjalanannya selama 3 bulan, Budi berhasil mendapatkan batu mustika yang menjadi senjata rahasianya. Batu yang berumur ratusan tahun itu menjadi mustika sumber penghasilannya ataupun pesugihannya. Batu itu harus ia poles sedemikian rupa dan ia sulap sebagai mata batu cincin akik. Meski terlihat gampang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mustika itu meminta tumbal manusia. Tiap tahun harus ada jiwa yang melayang dari perusahaannya. Selain itu, Budi juga harus memberikan sesajen berupa kembang setaman di tiap ruangan kantor perusahaannya. Kini perusahaan itu pun sangat jaya, menjadi salah satu perusahaan ekspor terbesar di Indonesia. Kekayaan mengalir deras ke kantongnya.
Budi kini jadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Toko material bangunan milik Budi yang sukses besar membuatnya kian disanjung-sanjung. Anak perempuan tertuanya dapat bersekolah di sekolahan ternama dengan uang SPP 10 juta per bulan. Akan tetapi akibat perjanjian kekayaan yang ia lakukan dengan makhluk halus itu, anak-anak termuda Budi harus menanggung akibatnya. Ia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Beberapa bulan kemudian, seorang karyawan di toko material yang sudah tersebar ke berbagai daerah, kini suka tiba-tiba ada yang meninggal secara mendadak. Kadang satu, kemudian setelah beberapa bulan ada satu lagi yang meninggal. Padahal jika dilihat secara fisik, semua pegawainya itu yang masih sangat muda dan sehat walafiat. Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan hingga ada desas-desus bahwa pemiliknya melakukan pesugihan agar rezekinya itu diperlancar. Dokter mendiagnosis rata-rata penyebab kematian para karyawan adalah sakit, namun ada juga kecelakaan yang jatuh dari ketinggian karena terpeleset. Semua penyebab ini secara logis dan nalar mungkin bisa saja terjadi. Waktu itu seluruh karyawan berdiam dalam mes yang disediakan oleh Budi, karena 100% dari mereka berasal dari luar daerah dan tidak ada satupun karyawan yang merupakan penduduk lokal. Suatu hari salah satu karyawan bercerita bahwa hal-hal aneh sering terjadi di mes itu. Misalnya, tiba-tiba tercium aroma tengik dan anyir, suara seperti perempuan merintih kesakitan, bahkan makhluk tinggi berbulu yang sering menampakkan wujudnya. Ya, itu semua ulah dari sesembahannya Budi, yang dapat datang kapanpun mereka mau. Kini Budi sudah mempunyai relasi kerja yang banyak. Ia juga mempunyai kebiasaan mengunjungi teman-temannya 3 kali dalam satu hari. Di kota tempat tinggalnya yang sekarang ini, terdapat sekelompok orang yang kebiasaannya bermabuk-mabukan dan minum minuman keras. Melihat Budi, mereka berpikir alangkah baiknya kalau mereka dapat membuat Budi bermabuk-mabukan dan menghambur-hamburkan uangnya. Dengan demikian, mereka dapat ikut bersenang-senang. Kalau anak orang kaya ini menjadi pemabuk dan menjadi teman kita, kita dapat peras kekayaannya. Jadi kita harus memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya bermabuk-mabukan. Mereka lalu menyediakan minuman keras, daging panggang, garam, tembakau, dan gula yang disimpan di dalam kantong baju mereka. Kemudian mereka duduk di jalan yang biasa dilalui Budi. Ketika Budi mendekat, mereka segera minum minuman keras, memasukkan garam dan gula ke mulut, dan juga mengunyah tembakau. Orang-orang itu berkata, "Semoga tuanku, orang kaya ini hidup 100 tahun. Dengan bantuanmu kami dapat makan dan minum sepuas hati. Cobalah minuman ini tuanku, enak sekali." Mendengar kata-kata mereka, Budi bertanya kepada pelayan yang mengiringinya, "Apa yang mereka minum?" "Minuman istimewa tuanku." "Enakkah rasanya?" "Tuanku, di dunia ini tidak ada minuman yang lebih enak daripada minuman ini. Jadi," kata Budi, "saya harus mencobanya." Kemudian ia menyuruh pelayannya mengambil minuman itu sedikit. Dicobanya, lalu ia mengambil sedikit lagi, akhirnya ia menjadi mabuk. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuat Budi menjadi pemabuk. Orang-orang berkerumun mengelilingi Budi yang menghamburkan uangnya, 100 atau 200 keping uang. Akhirnya, perbuatan buruk itu menjadi kebiasaannya, dan kemudian melupakan kewajibannya untuk melakukan ritual pesugihan. Akibat dari perilakunya itu, kemudian sang anaklah yang menjadi korban. Sang anak itu meninggal secara tragis akibat kecelakaan. Belum lagi kini usahanya kian menurun. Setiap mabuk ia mengamburkan uangnya. Dengan meraup uang di tangannya, ia berteriak-teriak, "Ambillah uang ini dan bawakan saya bunga. Ambillah uang ini, bawakan saya minyak wangi. Orang ini pandai bermain dadu. Orang ini pandai bermain musik. Berikanlah orang ini 1000 keping dan orang itu 2000 keping." Dengan cara seperti itulah ia menghabiskan uang hasil pesugihannya. Budi kini sudah tidak lagi peduli dengan ritual yang selama ini ia jalani.
Ketika teman-temannya tahu uangnya habis, mereka berkata kepada Budi, "Tuanku, hartamu sudah habis. Apakah istrimu punya uang?" "Oh iya, ia juga punya uang. Ambillah uang istriku." Kemudian ia pun menghabiskan uang istrinya dengan cara yang sama. Dan setelah uangnya habis, perusahaannya juga di ujung tanduk kembali. Alhasil Budi menjual ladang, tanah dan kebun, juga kereta kudanya. Ia menjual semua peralatan makannya, selimut, mantel, dan tempat tidurnya. Akhirnya, semua hartanya itu terjual habis. Ia jatuh miskin, ditambah lagi kedua orang tuanya meninggal secara mendadak. Ulah siapa lagi kalau bukan sesembahannya si Budi ini. Sesembahannya ia sangat murka dengan Budi, karena ia melanggar perjanjian, dan dengan mudahnya mereka akan mengambil kembali apa yang mereka berikan kepada Budi, dan mereka juga akan mengambil nyawa orang terdekatnya Budi. Kini Budi hidupnya tidak karuan lagi. Di usia tuanya, ia menjual hartanya yang terakhir, yaitu rumahnya. Tidak ada lagi harta yang tersisa sedikit pun. Ia harus pergi dari rumahnya sendiri. Dengan istrinya, ia menemukan sebuah gubuk yang menempel di sisi dinding tembok sebuah rumah. Dengan mangkuk yang pecah, ia menjadi pengemis, meminta belas kasihan orang lain. Ia hanya memakan makanan sisa yang dibuang oleh orang lain. Suatu hari ia berdiri di depan musola untuk meminta makanan. Para warga pun memberikan makanan kepada Budi. Apabila dalam kehidupannya ini ia tidak mengaburkan harta bendanya, menjalani usahanya dengan baik dan tekun, dekat dengan Sang Pencipta, dan yang paling utama, tidak terjerumus ke jalan yang sesat, pasti ia akan menjadi orang yang hidup makmur. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerita-cerita cerpen karangan kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami dengan cara menuliskan cerita kalian dan kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya, terima kasih ya teman-teman. Semoga kita mendapatkan banyak pembelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk ya seperti biasanya kita buang jauh-jauh, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dalam menapaki kehidupan ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas, artikulasi mungkin banyak yang salah, ataupun ya mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, atau bahkan mungkin ceritanya terlalu pendek. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.